Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menampilkan video berikutnya yang masih berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. Persoalan masalah buruh dan pengusaha ini cukup banyak di tengah-tengah perusahaan, di tengah-tengah dunia kerja. Jadi yang perlu kita ketahui adalah masalah hubungan kerja. Jadi kapan terjadi hubungan kerja? Hubungan kerja itu terjadi manakala ada pekerjaan, ada upah, dan ada perintah kerja. Jadi kalau misalnya kita mau memilah-milah ini antara pekerja suatu perusahaan yang terkadang pada saat terjadi sengketa atau perselisihan ketenagakerjaan, tiba-tiba pengusaha pihak perusahaan tidak mengakui bahwa yang bersangkutan adalah karyawannya dia atau pekerjanya dia gitu. Nah, hal ini tentu kita akan melihat tiga unsur tadi. Apakah ketiga unsur ini terpenuhi atau tidak? Satu contoh misalnya, si A dia bekerja di perusahaan M. Dia bekerja di situ. Tetapi perusahaan M ini mempekerjakan si A tersebut karena ada penempatan dari perusahaan X. Jadi ada penempatan dari perusahaan X, ditempatkanlah pekerja A tersebut di perusahaan M untuk melakukan tugas pekerjaannya. Nah, kemudian di kemudian hari terjadi sengketa atau perselisihan ketenagakerjaan di perusahaan tersebut, ya, perusahaan M ini yang melibatkan pekerja A. Nah, sekarang timbul permasalahan. Si pekerja tiba-tiba dia menggugat atau mengklaim bahwa dia adalah pekerjanya perusahaan M. Padahal yang bersangkutan atau si A ini dia benar bekerja di perusahaan M, tetapi dia bukanlah karyawan dari perusahaan M, tetapi dia adalah pekerja dari perusahaan X yang menempatkan dia di perusahaan M. Jadi perusahaan M ini hanyalah sebagai user, pengguna. Jadi ini yang biasanya kita dengar, yang kita biasa ketahui dengan perusahaan outsourcing, ya. Jadi dia menempatkan pekerjaannya di perusahaan user sebagai pengguna. Nah, apabila terjadi perselisihan ini, pekerja A ya tidak punya hubungan kerja dengan perusahaan M. Pekerja A ini mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan X, ya, yang menempatkan dia. Nah, tetapi harus dilihat juga setiap penggajian yang memberi gaji siapa? Oh, ternyata yang memberi gaji adalah perusahaan X yang membayar gajinya. Ya, yang membayar gajinya adalah perusahaan X. Benar upah jadi dari perusahaan X, tetapi perintah kerja langsung dilakukan oleh perusahaan M, dan yang memberi kerja adalah perusahaan M. Cuman permasalahannya antara perusahaan X dan perusahaan M ini ada kerjasama. Dia menempatkan pekerjanya di perusahaan M untuk dipekerjakan, sehingga hubungan kerja dalam hal ini tetap berlaku pada berhubungan kerja dengan perusahaan X, bukan perusahaan M, ya, karena perusahaan M hanya sifatnya sebagai pengguna, ya. Jadi pekerjaan itu sebenarnya pada dasarnya pekerjaan itu yang menyiapkan sebenarnya adalah perusahaan X atas kerjasama.
Tapi faktanya di lapangan memang yang menyiapkan adalah perusahaan M, tetapi semua karena ada kerjasama antara perusahaan M dengan X, ya. Cuman yang pelaku di lapangan langsung perusahaan M, ya. Tapi pada dasarnya adalah perusahaan X yang berhubungan kerja dengan pekerja A tersebut. Jangan sampai salah, karena pada saat terjadi nanti perselisihan di pengadilan hubungan industrial dan kita menggugatnya, pekerja ini menggugat perusahaan M sebagai tergugat, maka itu akan menjadi salah alamat, ya, salah orang, ya. Karena pada saat kita mau menggugat itu harus jelas siapa tergugatnya. Jika salah, maka nanti gugatan kita di NO atau tidak diterima. Jadi ini yang perlu teman-teman ketahui. Jadi hubungan kerja itu pada dasarnya ada 3 unsurnya. Jadi pekerjaan, upah, dan perintah kerja. Nah, kalau khusus untuk perusahaan-perusahaan outsourcing, ya, itu mereka ada hubungan kerja, ada kerjasama dengan perusahaan pengguna. Sehingga pada dasarnya, pada intinya, pekerja yang ditempatkan oleh perusahaan outsourcing ke perusahaan pengguna ini adalah pekerja dari pekerja outsourcing, bukan pekerja pengguna. Itu yang perlu diperhatikan. Sehingga kalau terjadi masalah, pekerja ini hanya bisa mengajukan gugatan terhadap perusahaan outsourcing sebagai yang ada hubungan kerja dengan pekerja tersebut. Di samping itu, ya, yang jelas secara aturan hukum antara pekerja tersebut dengan perusahaan outsourcing ada perjanjian kerja waktu tertentu, biasanya seperti itu. Jadi ada perjanjian kerja waktu tertentu. Sedangkan dengan perusahaan pengguna tidak ada. Jadi mereka tidak ada ikatan kerja, tidak ada hubungan kerja. Jadi yang status hukumnya antara pekerja dengan perusahaan outsourcing itu. Jadi itu saya kira yang perlu saudara-saudara ketahui agar tidak salah dalam mengajukan suatu gugatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengacara.